Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Temanggung yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Budiana, guru mata pelajaran PPKN sebagai waka kurikulum di SMA Negeri 1 Temanggung ini. Anak-anakku semua, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat atas keberhasilan anak-anakku menyisihkan dengan sekian calon siswa baru di SMA Negeri 1 Temanggung, sehingga kalian bisa berhasil masuk di SMA Negeri 1 Temanggung ini. Anak-anakku semua, meskipun dalam masa COVID-19 saat ini belum berakhir, tapi kalian sudah mampu menyisihkan beberapa pesaing sehingga masuk di SMA Negeri 1 Temanggung ini tentu harus kalian syukuri dengan meningkatkan belajar kalian yang nanti masuk di SMA Negeri 1 Temanggung ini. Tentu untuk mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Temanggung ini, kalian perlu berjuang lebih keras, lebih gigih, karena masuk di SMA ini tentu yang akan kalian hadapi beberapa materi atau mata pelajaran yang lebih tinggi atau setingkat lebih tinggi dari waktu kalian di SMP. Maka ini butuh perjuangan, apalagi kalian mengikuti pembelajaran ini nanti masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tentu pembelajaran awal dari tanggal 12 sampai 20 sesuai dengan edaran pemerintah, kita masih belum diizinkan dengan tatap muka karena kita masih dalam PPKM darurat. Meskipun demikian, kalian jangan sampai lengah, tetap persiapkan semaksimalnya. Untuk hal itu, maka yang kami harapkan adalah kalian dalam masa COVID-19 ini, kalian patuhi apa yang dijadikan panduan menghadapi pandemi COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, anak-anakku semua, kami akan menyampaikan tentang pengenalan kurikulum sekolah. Yang itu nanti akan menjadi paling tidak kalian sudah bisa punya gambaran apa yang akan kalian hadapi pada pembelajaran di SMA, khususnya di SMA Negeri 1 Temanggung yang menggunakan kurikulum 2013. Anak-anakku semua, kalian tidak perlu khawatir. Yang penting kalian menyiapkan diri secara maksimal, sehingga harapan kami kalian nanti di SMA 1 Temanggung bisa lebih berprestasi. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kalian harus bisa berprestasi. Kenapa demikian? Karena kakak-kakak kelas kalian pun mampu menunjukkan dengan menjadikan SMA Negeri 1 Temanggung menjadi sekolah atau SMA terbaik nasional peringkat ke-100, SMA Negeri terbaik Jawa Tengah peringkat ke-9,
tahun ini KSN SMA 1 Temanggung juga berhasil meloloskan 12 siswa untuk maju ke tingkat provinsi. Hal seperti ini maka bisa menjadi motivasi atau dorongan cambuk bagi kalian-kalian semua untuk mampu lebih berprestasi. Dalam kurikulum 13 ini adalah menjadi satu alat yang akan digunakan untuk mencapai pendidikan secara dinamis. Dalam pengenalan ini, anak-anakku semua, kami sampaikan kaitannya kegiatan dalam kurikulum 13. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Maka pertama, pendahuluan waktu kalian masuk di SMA 1, apa yang akan kalian lakukan dulu? Pertama, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Tentu dengan masa pandemi COVID ini, suasana belajar yang menyenangkan ini tinggal bagaimana kalian semua menyikapi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Karena kita masih belum diperkenankan tatap muka, maka kami sebagai orang tua kedua di sekolah yang bertugas untuk mendidik, membimbing, melatih kalian semua, kami akan selalu berupaya agar pembelajaran jarak jauh ini tetap menyenangkan. Ya tentu kalau kita melihat beberapa berita, ada siswa yang stres karena tugas terlalu banyak. Maka kami pun akan menyesuaikan. Pemberian tugas bukan masalah banyak sedikitnya, tapi bagaimana pemberian tugas itu bisa mendorong, memotivasi kalian semua dalam menghadapi pelajaran. Untuk melatih, membimbing yang tentu kalian bisa lebih kreatif. Jadi tidak sekedar banyak atau sedikitnya tugas. Seperti himbauan pemerintah bahwa pembelajaran pada masa COVID-19 ini ditekankan pada keselamatan, kesehatan peserta didik, pendidik, orang tua maupun masyarakat. Maka ini harus dikondisikan dulu dengan mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari, dikembangkan sebelumnya, berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan diberikan pada anak-anakku semua lewat pembelajaran daring. Nanti di sana di Moodle itu sudah disiapkan e-book, materi, kegiatan yang akan dilakukan kalian sehingga kegiatan itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi anak-anak semua. Kalau nanti dalam pembelajaran daring ada beberapa kesulitan, bisa komunikasi lewat WA atau lewat aplikasi media sosial yang lain yang bisa dilayani oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga menyampaikan lingkup teknik penilaian. Ini K13 yang akan kita lakukan dalam kegiatan pendahuluan di masa pandemi. Kemudian berikutnya kegiatan inti. Nah, anak-anakku semua, ini bagaimana Bapak Ibu guru beserta anak didik dalam proses pembelajaran bisa mencapai kompetensi. Maka karena hubungan antara Bapak Ibu guru dan siswa itu sangat terbatas lewat PJJ, maka ini harus dikembangkan secara penekanan pada menyenangkan, interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi.
sehingga anak itu bisa berpartisipasi aktif. Ya mudah-mudahan anak-anakku semua nanti bisa tatap muka itu segera bisa kita lakukan kalau pandemi COVID-19 ini sudah berakhir atau sudah aman sambil menunggu edaran dari pemerintah. Kemudian kegiatan penutup bersama pendidik dari Bapak Ibu guru serta peserta didik diharapkan ini membuat rangkuman, bisa merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan dan memberikan umpan balik meskipun itu secara daring atau PJJ. Kemudian dalam kegiatan ini pun masuk pada kegiatan guru yaitu melakukan penilaian. Ini nanti penilaian itu anak-anakku jadi bisa dengan penilaian harian. Kalau nanti dalam penilaian harian masih tidak memenuhi KBM atau KKM kalau dulu istilah lainnya, yaitu melalui remedi. Kalau yang sudah tercapai KBM atau KKM-nya bisa dilakukan pengayaan sehingga bisa mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Kemudian kaitannya dengan penilaian anak-anakku semua, aspek penilaian ini meliputi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian beban mata pelajaran yang akan kalian hadapi mungkin berbeda atau agak berbeda dengan waktu kalian di SMP. Mata pelajaran di SMA ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok wajib A, kelompok wajib B, kelompok C, yaitu peminatan dan lintas minat. Intinya dalam pelaksanaan kurikulum 13 pada masa pandemi ini, kegiatan ini diharapkan tetap dilakukan menggunakan metode yang aktif, proses berpikir siswa yang tidak dibatasi, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru, meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar, penerapan teori, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mencipta yang sering disebut dengan 5M. Kemudian berikutnya struktur mata pelajaran struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. Kaitannya dengan beban kurikulum yang akan kalian hadapi di SMA Negeri 1 Temanggung, secara umum tatap muka waktunya 45 menit. Mungkin waktu di SMP 40 atau berapa. Tapi di SMA itu 45 menit. Dengan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu sebanyak 44 sampai dengan 46 jam pembelajaran. Tentu pada masa pandemi COVID-19 ini, jam ini disesuaikan anak-anakku. Jadi tidak 45 menit, tapi disesuaikan bahkan sesuai dengan edaran SKB 4 Menteri, itu pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pertama dilakukan secara daring atau PJJ. Kedua, durasi waktu dalam 1 hari maksimal 4 jam. Ini anak-anakku semua. Sehingga
waktu pembelajaran itu disesuaikan dengan kondisi pandemi ini, sehingga tidak 45 menit tapi nanti disesuaikan. Sedangkan di SMA 1 Temanggung waktu pembelajaran itu tiap mata pelajaran pada masa pandemi ini satu mata pelajaran 60 menit, artinya per jam 30 kali 2, sehingga satu mapel yang beban 2 jam itu 60 menit. Dan tiap hari mata pelajaran sekitar 3 atau 4 mata pelajaran, sehingga tidak terlalu atau tidak membebani anak-anakku semua. Karena tentu anak-anakku semua juga harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Pembelajaran tetap berjalan. Maka pada PJJ ini waktu yang 45 menit menjadi 30 menit. Atau rata-rata setiap mata pelajaran dengan beban 2 jam tatap muka itu 60 menit. Kalau beban seluruh mata pelajaran sesuai dengan jumlah yang ada di struktur kurikulum. Jumlah jam pelajaran yang menjadi beban setiap siswa per minggu ini adalah kelas 10 44 jam pelajaran, kelas 11 46 jam pelajaran, kelas 12 46 jam pelajaran. 1 jam pelajaran secara normal itu 45 menit, sedangkan kita pada masa pandemi PJJ ini 1 jam pelajaran 30 menit. Sesuai dengan struktur beban belajar kalian di kelas 10, jumlah mata pelajaran ini yang kelompok A itu kelompok wajib A tadi saya sampaikan, pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam, 2 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, 3 bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, 4 matematika 4 jam pelajaran, 5 sejarah Indonesia 2 jam pelajaran, 6 bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Tapi pada masa pandemi ini beban-beban ini memang disederhanakan karena mengingat baru masa pandemi sehingga diharapkan tidak terlalu membebani siswa. Tiap mapel itu 1 jam 30 menit dan beban 2 jam pelajaran berarti 60 menit. Ini berlaku bagi semua mata pelajaran kelompok A. Kemudian kelompok B urutannya 7 seni budaya 2 jam, 8 pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, 9 prakarya dan kewirausahaan 2 jam, 10 bahasa Jawa 2 jam. Ini pun juga sama, kelompok B ini tiap mata pelajaran dibebani 2 tatap muka saja, kali 30 berarti 60 menit. Juga termasuk ke jumlah jam pelajaran kelompok C. C ini peminatan, anak-anakku semua. Peminatan ini mata pelajaran sesuai dengan jurusannya.
peminatan jurusan MIPA, peminatan jurusan bahasa, peminatan jurusan IPS, tapi untuk di SMA 1 Temanggung ini hanya ada jurusan MIPA dan IPS. Mata pelajaran akademik peminatan termasuk lintas minat itu ada 18. Ini bisa kita lihat anak-anakku. Ini saya tayangkan yang kelas 10 saja. Jadi peminatan lintas minat ya. Kelompok A, kelompok B. Jadi dalam tabel ini sudah kami urutkan seperti ini, yang jelas anak-anakku semua siap mengikuti secara maksimal meskipun pada masa pun pandemi COVID, tapi Bapak Ibu guru juga paham betul bahwa sesuai yang diharapkan pemerintah tidak terlalu dituntut pada beban kurikulum keseluruhan, tapi mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka. Ini ya anak-anakku semua. Yang termasuk peminatan tadi antara MIPA dan IPS seperti apa? Ini anak-anakku semua. Untuk kelompok mata pelajaran peminatan jurusan MIPA, matematika bagi anak-anakku semua yang masuk ke jurusan MIPA itu ada 7 kelas. Mata pelajaran peminatan terdiri dari 1 matematika. Untuk kelas 10 bebannya 3 jam pelajaran. 2 biologi 3 jam pelajaran, fisika 3 jam pelajaran, kimia 3 jam pelajaran. Jadi ada 4 mata pelajaran peminatan. Kemudian untuk yang jurusan IPS itu juga ada 4 mata pelajaran, diantaranya geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Ini sama, bebannya 3 jam pelajaran. Sedangkan lintas minat dan atau pendalaman minat, kita memakai lintas minat, itu ada untuk kelas 10, itu ada 6 jam pelajaran yang dibagi 2 mata pelajaran, yaitu untuk SMA Negeri 1 Temanggung, untuk mapel lintas minat yang pertama adalah informatika. Ini memang di SMA 1 Temanggung ditunjuk untuk menyelenggarakan mata pelajaran lintas minat informatika. Itu 3 jam pelajaran. Sedangkan yang 3 jam pelajaran lainnya itu lintas minat mata pelajaran yang lain. Sehingga jumlah beban jam pelajaran per minggu itu ada 44. Tapi dalam masa pandemi COVID-19 memang ini disederhanakan agar tidak terlalu membebani siswa pada masa pandemi, dan kita menggunakan kurikulum yang disederhanakan sesuai dengan instruksi pemerintah. Pengaturan beban meliputi 3 aspek utama dan aktivitas belajar tambahan. Yang pertama, melakukan aktivitas tatap muka
tapi kita belum bisa saat ini anak-anakku semua. Kegiatan belajar secara virtual, kegiatan secara struktural, kokurikuler, kegiatan mandiri, program remedial, dan program ekstrakurikuler. Ini jika nanti pembelajaran sudah bisa dilangsungkan secara normal. Tapi selama kita masih belum tatap muka, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi intinya PBM berjalan meskipun secara daring, tapi juga anak tetap dalam kondisi sehat dan selamat, terjauhkan dari COVID-19. Daya dukung proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana prasarana pembelajaran. Nah, ini anakku, dengan kondisi COVID-19 kami berupaya semaksimalnya untuk memberikan pelayanan secara baik dengan berusaha memenuhi tuntutan khususnya dalam kaitannya dengan IT. Jadi kita berusaha semaksimalnya memenuhi kebutuhan IT untuk melayani pembelajaran secara daring dengan lewat Google Meeting, ya. Kemudian penambahan server supaya bisa terlayani semua, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melaksanakan secara daring dengan yang artinya relatif lancar, karena dari data yang ada siswa yang bisa mengikuti pembelajaran secara daring itu kurang lebih sudah bisa mencapai 95%. Artinya yang 5% ada beberapa masalah bisa kita atasi. Di antaranya mungkin kesulitan jaringan. Dulu sebelum ada bantuan paket pulsa oleh pemerintah, kita juga menganggarkan untuk pengadaan paket, tapi alhamdulillah pemerintah sudah memberikan bantuan pulsa atau paket pulsa ini, juga anak bisa lebih lancar. Kemudian yang paling banyak itu dari sekitar 5% itu kaitan dengan jaringan. Maka Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas selalu mengontrol apabila ada anak didiknya atau peserta siswa asuhnya yang kesulitan jaringan, yaitu dengan melalui home visit. Kalau terpaksa sekali tidak bisa dilayani secara daring, ya bisa dilakukan kunjungan ke rumah. Jadi yang kami utamakan adalah bagaimana bisa melayani semuanya, karena kami sebagai pendidik pada dasarnya adalah melayani agar peserta didik bisa mendapatkan pelayanan pendidikan secara maksimal, dan kami setiap ada masalah kami bisa melakukan home visit. Yang terpenting hubungan antara orang tua, guru, siswa bisa terjalin dengan baik demi kepentingan anak didik, demi kemajuan anak didik. Jadi jangan sampai ada keluhan anak tidak bisa mengikuti pembelajaran karena kesulitan jaringan. Kalau ada yang kesulitan jaringan, ya kita home visit, kita cari solusinya. Ya,
bahkan tahun lalu ada yang karena terpaksa tidak punya HP, sekolah juga meminjami. Tapi marilah kita bersama-sama untuk menyelenggarakan pendidikan meskipun dengan kondisi COVID ini tetap kita optimalkan. Karena kalian semua pada dasarnya adalah aset bangsa, calon-calon generasi yang nanti akan mengisi kemerdekaan ini. Sehingga harapan kami sebagai petugas atau sebagai aparat yang ada di bidang, yang berada di bidang pendidikan ini, insya Allah bisa memberikan kontribusi yang semaksimalnya untuk generasi bangsa ini, yang nanti insya Allah dengan keberhasilan kalian akan semakin memajukan negara ini. Ini harapan kami. Kemudian kaitannya dengan penilaian anak-anakku semua. Penilaian meliputi aspek pengetahuan. Pengetahuan itu dilakukan dengan lewat penilaian harian maupun penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian keterampilan, karena ini pada masa pandemi COVID-19, tentu ini pun juga sebisa mungkin kita lakukan. Meskipun ada beberapa kendala karena keterampilan itu butuh action, tapi kita belum bisa ketemu tatap muka secara langsung, mungkin ya ada keterbatasan. Tapi kita bersama-sama antara Bapak Ibu guru, siswa bisa melakukan yang berkaitan dengan keterampilan ini. Kemudian juga sikap dan perilaku anak-anakku semua, ini pun juga karena namanya belum bisa tatap muka, sikap dan perilaku ini anak-anakku semua tolonglah ini betul-betul dilakukan secara jujur, baik, sesuai dengan etika, sesuai dengan karakter bangsa. Ada sopan santun, etika, kemudian juga kaitan dengan agama. Kalian sebagai anak-anak yang beragama tentu mampu, tentu selalu berupaya untuk melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Maka ini pun perlu bersama-sama untuk memberikan penilaian ini. Kalau Bapak Ibu guru menilai baik, maka tunjukkanlah bahwa kalian itu memang betul-betul mampu baik, betul-betul baik. Sehingga ini butuh kerjasama antara Bapak Ibu guru, siswa, dan orang tua. Memang kami diantara kendalanya ya kaitannya dengan penilaian ini. Maka penilaian ini harus betul-betul mencerminkan kemampuan yang ada di anak-anakku semua. Bersama-sama. Kalau dinilai sikap, perilaku kalian supaya dinilai oleh Bapak Ibu guru mendapat nilai baik, ya tentu kalian harus berbuat baik. Itu. Jadi artinya sama-sama. Kalau besok sudah tatap muka tentu akan lebih berbeda, bisa mengamati langsung. Tapi kalau sedang kondisi seperti ini kita tidak bisa mengamati langsung, ya sama-samalah untuk memahami. Kemudian berikutnya kaitannya dengan ketuntasan belajar anak-anakku semua yang dikenal dengan KBM atau nama lainnya itu KKM di SMA Negeri 1 Temanggung ini. KKM kita atau KBM kita, pengetahuan ya,
terdiri dari ya, KBM untuk aspek pengetahuan, aspek keterampilan, semua mapel yang wajib A, wajib B, peminatan, lintas minat, ini pengetahuannya adalah 70. Sedangkan untuk sikap itu baik. Nah, ini tadi saya sampaikan kaitan dengan nilai baik ini, maka tentu harus didukung bersama-sama. Kami sangat terbatas sekali mengamati kalian. Kalian untuk mendapatkan nilai baik, maka kalian juga harus berperilaku yang baik. Nah, ini loh anak-anakku semua, jadi perlu ada kerjasama. Sedangkan untuk yang pengetahuan khususnya ini bisa langsung dengan penilaian. Keterampilan ya nanti bisa diupayakan dengan membuat portofolio, ya, melakukan kegiatan, kemudian dilaporkan. Ini termasuk ini penilaian yang keterampilan ini. Tentu ini juga dengan kondisi seperti ini ada kendala. Meskipun kendala, marilah kita atasi secara bersama-sama supaya pada dasarnya pendidikan itu ada untuk mencerdaskan bangsa, untuk mendorong kalian agar kalian nanti bisa menjadi orang-orang yang berprestasi. Maka dengan KBM ini atau KKM ini, tolong anak-anakku semua bisa menjadikan pedoman untuk kalian semua, bahwa saya setiap mapel atau setiap mata pelajaran kalian harus minimal memperoleh nilai 70 dan sikap nilai baik. Untuk kriteria kenaikan kelas, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, memiliki nilai sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. 3. Memiliki nilai ekstrakurikuler kaitan dengan pendidikan pramuka minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan. Yang keempat, ini anakku, tidak memiliki lebih dari 2 mapel yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KBM atau KKM. Ini ya. Jadi kalian tidak boleh memiliki nilai kurang atau di bawah KBM yang lebih dari 2 mapel. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketentuan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, maka nilai akhir diambil rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Ini kaitan dengan kenaikan kelas ya, itu ya anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian bisa berprestasi lebih sukses di SMA Negeri 1 Temanggung ini. Untuk mendukung pembelajaran anak-anakku semua, ini kami tampilkan daftar wali kelas semester Gasal tahun pelajaran 2021 betul, 2022. Ini khusus kalian yang kelas 10 MIPA 1 sampai IPS 3 ini. Wali kelas 10 MIPA 1 Ibu Indah Dianawati SSMM. 10 MIPA 2 Bapak Slamet Setianto SPDMM. 10 MIPA 3 Ibu Yusanti Woro Astuti SSI MM. 10 MIPA 4
Bapak Dr. Andes Ponco Muji Utomo. 10 MIPA 5 Ibu Dwi Setyanira Cahyaning Tias SPD MM. 10 MIPA 6 Ibu Hanifah Abidah F SPD GR. 10 MIPA 7 Bapak Afif Khairur Rahman SPDI. 10 IPS 1 Ibu Titisari SPD. 10 IPS 2 Ibu Cita Jayanti SPD. 10 IPS 3 Ibu Yuyun Astuti Suprapti SPD MM. Ini untuk anak-anakku kelas 10. Sedangkan kaitannya dengan kalender pendidikan yang ada di SMA 1 Temanggung, kalian masuk tanggal 12. Besok hari Senin, tapi kegiatan MPLS 3 hari ya. Jadi 12, 14, 15. 3 hari ya, 3 hari di daftar itu. Tapi tadi ada, saya baca terakhir kok ada tulisan sampai 15, tapi ini nanti tinggal kalian ikuti saja, nanti menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Ini. Kemudian untuk semester 1 itu kalian masuk tanggal 12 tadi. Untuk penilaian tengah semester itu prinsipnya melekat pada penilaian harian yang diadakan oleh Bapak Ibu Guru. Sedangkan penilaian akhir semester rencana akan dilaksanakan tanggal 1 Desember 2021. Ini rencana, nanti bisa maju, bisa mundur, melihat situasi kondisi, tapi dari rencana ini sesuai dengan Kaldik yang ada, yang kita ikuti dari pemerintah, yaitu 1 Desember 2021. Kemudian masuk lagi pada semester genap. Ini bisa anak-anakku semua lihat. Tanggal 3 Januari ini sudah masuk. Kemudian rencana penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas itu nanti ada di bulan Juni. Rencana tanggal 3 Juni. Akhir tahun. Ya, itu nanti bisa, itu rencana sesuai dengan Kaldik yang ada, tinggal kita ikuti dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Insya Allah nanti bisa segera tatap muka atau segera COVID-19 berakhir sehingga kita bisa melangsungkan tatap muka secara normal kembali. Karena selama ini anak-anakku semua di waktu di SMP juga sudah 1 tahunan, 1 tahun lebih tidak tatap muka, tahu-tahu lulus, kemudian masuk di SMA 1 Temanggung, dan mulai ajaran semester 1 ini pun tanggal 12 sampai 20 Juli 2021 dengan kondisi pandemi COVID yang masih berkembang cukup tinggi, sehingga ada program pemerintah PPKM, ya akhirnya kita belum bisa tatap muka. Mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka, berjalan dengan lancar, dan insya Allah
anak-anakku semua di kelas 10 ini nanti bisa mengikuti dengan lancar, sehat, selamat, dan sukses. Bisa mencapai cita-cita kalian dengan tidak ada kendala. Saya selaku Waka Kurikulum dan sebagai guru juga sangat berharap kalian di SMA 1 Temanggung bisa berprestasi secara maksimal sehingga kalian bisa semakin dekat dengan cita-cita kalian. Insya Allah kalian akan sukses semua. Demikian apa yang perlu kami sampaikan pada kegiatan MPLS kaitannya dengan pengenalan kurikulum. Kurang lebihnya minta maaf. Selamat masuk di SMA Negeri 1 Temanggung dan selamat mengikuti secara maksimal. Jaga kesehatan, keselamatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.